Polsek Sobang dan Bapak Kapolres, Bapak Andre dengan jajarannya baru saja selesai dari giat operasinya. Selamat malam Pak Andre. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Tadi jajaran ada berapa Pak sudah habis giat operasi? Kurang lebih 100 personel terdiri dari Polri dan TNI. Kemudian kita melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Apa Pak penemuan-penemuan di lapangan yang tadi dilihat? Kami intinya melakukan pendataan. Pendataan titik-titik longsor di kawasan Halimun dan kawasan aliran sungai termasuk penambang. Karena ada puluhan jembatan yang juga putus Pak, dan kita lihat akses juga banyak yang tertutup longsor. Kalau bisa sedikit elaborasi, separah apa Pak sebenarnya kerusakan yang dialami di atas? Kalau di atas sementara ini untuk kawasan Taman Nasional masih keadaan baik. Keadaan baik. Makanya kita mengecek apakah karena pengaruh longsor itu pengaruh dari Taman Nasional atau bukan. Nah, ini kan adalah bencana banjir longsor terbesar dalam sejarah Kabupaten Lebak. Betul. Yang kita lihat begitu ya. Nah, akhirnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Memang ini curah hujan intensitas yang cukup tinggi, memperparah juga. Nah, tapi kan karena longsornya banyak material batu, kayu Pak. Jadi pertanyaan juga kan Pak. Tapi yang dilihat tadi dari atas memang seperti itu. Betul. Jadi rata-rata hampir longsor itu kurang lebih ratusan titik. Kami lihat dari perbukitan. Jadi memang cukup parah sebenarnya. Yang terdampak kalau total kecamatan mungkin Pak? Kalau kecamatan total yang terdampak longsor sama air banjir bandang ini ada 4 kecamatan. Ketika sudah dilihat pendataan di atas, sudah tidak ada warga lagi atau masih ada sedikit warga yang Jadi memukir? ada yang kosong, satu kampung kosong, kurang lebih 2.200 penduduknya. Itu Gunung Julang 1 kalau nggak salah. Oke, yang lain masih ada warga? Ada sedikit-sedikit ada. Setelah Pak Presiden, Pak Joko Widodo memberikan statement juga ya Pak ya, bahwa salah satu penyebab terbesar atau masifnya kerusakan yang akhirnya juga mengakibatkan faktor banjir besar di Kabupaten Lebak adalah penambangan liar atau ilegal, dan akhirnya menginstruksikan untuk mencari penambangan liar tersebut. Bagaimana Pak penemuannya di lapangan? Nanti untuk hasilnya nanti akan disampaikan pimpinan kami. Kami hanya mendatakan saja. Sampai saat ini dari pihak Polda dan Bareskrim melakukan lidik dan penyidikan. Oke. Nah, di lapangan diketemukan tidak Pak ada jejak-jejak penambangan liar, penambangan ilegal yang mungkin tadi Bapak sempat juga dokumentasikan dan lain-lain? Ada, betul. Itu seperti apa sih Pak bentuknya saja? Bentuknya mereka ada gubuk-gubuk seperti camp, kemudian ada lubang untuk melakukan penambangan. Oke, jadi ada tendanya, ada gubuk, ada tenda, ada kawasan penambangannya. Bentuknya seperti apa Pak? Paling tidak bolongan atau galian yang dibuat? Jadi galian untuk tambang emas ini hanya seukuran manusia, satu manusia. Oh, jadi ini di pinggir jalan saja begitu Pak? Di atas, di perbukitan. Di atas perbukitan, ukurannya? Kurang lebih ya satu ukuran manusia dewasa. Jauhnya berapa Pak? Kalau jauh itu ke dalam itu bisa ratusan meter juga. Jadi bisa beberapa orang juga masuk ke situ? Bisa. Nah,
Tadi sempat masuk ke dalam juga pasti Pak ya? Kalau masuk karena posisinya juga hujan tadi Area berbahaya. bahaya, kita hanya di luar, hanya melakukan penutupan, terus pembongkaran pada camp-campnya. Ya. Secara pendataan yang tadi Pak Kapolres lakukan, ditemukan ada berapa Pak lubang penambangan ilegal dan liar? Tadi ditemukan hanya sementara ini 2 titik. 2 titik camp, tapi lubangnya ada beberapa. Nah ini dipastikan penambangan pasir atau emas atau apa? Kalau dilihat dari lubangnya pasti emas. Emas. Ya. Ada ciri-cirinya Pak? Ya itu lubang. Lubang, Ya. tapi ketika dilihat Ya. jenisnya itu sepertinya penambangan Emas. emas. Karena itu pengelolaannya juga di bukit-bukit itu. Bagaimana Pak kontur alam setelah ada kerusakan alam karena penambangan, ditambah dengan bencana alam juga yang intensitas hujannya cukup tinggi. Masih aman tidak Pak bagi warga untuk tinggal di sekitar lereng dan lain-lain? Kalau kontur tanah kita lihat memang tanah di daerah Lebak Gedong ini sangat gembur ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan di atasnya bisa kita tenggelam, bisa sepinggang. Oke. Jadi sangat rawan Oke. untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi tadi juga sempat Bapak dengan tim juga? Iya, betul. Itu semana Pak? Ada yang selutut, ada yang sepa. Tadi Bapak katakan menemukan 2 lubang yang diduga merupakan lubang penambangan tambang emas ilegal atau liar. Itu di desa apa Pak? Lokasinya? Kalau itu di Gunung Julang, di Lebak situ. Gunung Julang Lebak situ, ditemukan 2 tadi. Iya. Ratusan meter ke dalam dengan lubang ukuran satu ukuran manusia dewasa. Iya. Itu perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Nah, ini yang membuat bahaya tadi akhirnya kontur dari bukit atau gunung sendiri tidak kuat lagi ya Pak. Warga diharapkan untuk turun semua untuk relokasi itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Kami mengharapkan begitu, tapi masyarakat banyak yang bersikukuh tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Alasannya apa sih Pak? Ya untuk menjaga asetnya mungkin. Oke. Nah mereka bagaimana Pak mengetahui bahwa ada penambangan liar juga di situ? Apakah juga karena terdampak akhirnya, apakah kesal juga atau memang sudah seperti tanda kutip kearifan lokal yang terjadi atau bagaimana? Kalau itu memang sudah kearifan lokal dari dulu. Penambangan liar itu ya. Jadi susahnya mempersuasikan ajakan untuk tidak melakukan seperti apa sih Pak kalau kita mau tahu? Kita sudah menyampaikan termasuk ke desa-desa atau perangkat desa. Itu tergantung dari manusianya juga. Kadang-kadang banyak dari luar, bukan hanya dari penduduk. Dari setempat? Iya, setempat. Dari luar Pak? Artinya dari luar Lebak? Dari luar Lebak. Oke, bisa dipersepsikan seperti itu karena memang banyak sekali titik yang bisa digali secara liar tanpa pengawasan. Kalau titik itu kita punya hanya 2 titik. Oke. Ya. Tapi Bapak juga mungkin curiga ada di bagian-bagian lain. Kita pasti cek lagi karena ini kan hari pertama aja. Betul. Hari pertama tadi sudah bisa menemukan 2 titik ya Pak. Pak Andri, terima kasih Pak Kapolres sama-sama. dengan kerja keras tadi dengan tim. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya ada di Dodik Lakpur, Kodam 3. Salah satu posko pengungsian yang digunakan para warga yang memang membutuhkan pengungsian. Kita lihat seperti apa dan apa saja kemudian yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana tempat tinggal mereka? Mari Bapak, bagaimana tempat tinggal mereka dan kita lihat apakah ada kepala daerah setempat yang bisa kita tanyakan apa sebenarnya selain dari cuaca ekstrim dan juga kondisi lingkungan yang terjadi dari latar belakang banjir di Lebak. Pengungsian di sini ada berapa Bu? Ada di sini ada 9 barak ya Pak ya, ada 681 tapi baru tadi nyampe juga ya beberapa orang belum kami masukkan. Jadi mungkin kurang lebih 700 ya Pak ya. Komandan di sini Komandan Dodik Lakpur yang itu semua dari Cigobang Kecamatan Lebak Gedong. Oke, kita sedikit minta waktu Ibu ya sambil Ibu kan lihat ini inspeksi juga ke beberapa posko. Posko ada berapa banyak Bu? Sekarang ada 11 posko ya dengan ini dari 6 kecamatan itu ada 11 posko. Di sini mungkin yang paling banyak sekarang ya Pak ya. Total kakak ada 3.227 ya. Jadi dari 6 kecamatan yang terdampak bencana ini. Yang Ibu lihat kondisinya paling parah tuh beberapa desa
apa Bu yang Terutama- menjadi prioritas ya? Ya tadi itu ya, terutama yang daerah terisolir ya, terutama di Lebak Gedong. Diantaranya tadi ini yang masyarakat yang kita evakuasi ke sini, itu di Cigobang, kemudian juga di Gunung Julang, itu di Kecamatan Lebak Gedong, Desa Banjarsari, dan juga Desa Lebak Situ ya. Lebak Itu Situ. terisolir juga ya Bu? Ya, tapi memang kemarin kita sudah mulai tim PUPR sudah ke sana membuka jalur di sana ya, ke Cigobang. Tapi per hari ini laporan ada longsor lagi, gitu. Jadi alat tadinya sudah mau jalan ke Gunung Julang membuka yang ini, Cigobang udah buat, tetapi di Cigobang longsor lagi tadi. Oke. Boleh sambil jalan mungkin Boleh, nggak apa-apa, Bu boleh, ya? ayo, boleh. Kan takut ini. Oke, kita jalan ke sini Bu. Oke. Banyak sekali titik-titik longsor yang kecil-kecil itu Bu. Ya memang di Lebak ini hampir semua kecamatan ini rawan bencana ya. Dan ini rawan longsor, dan memang kami setiap bulan juga mengalami bencana ya. Jadi longsor dan Setiap bulan Bu? Setiap bulan kami mengalami bencana, cuma mungkin skalanya. Dan ini skala yang paling besar yang kami alami Dalam sejarah Lebak? Dalam sejarah Lebak gitu. Jadi Paling besar? paling besar, di mana tadi itu kerusakan infrastruktur juga cukup luar biasa yang memutus akses-akses ke wilayah-wilayah atau di desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak. Gitu. Sempat estimasi mungkin kerugian infrastruktur yang terasa untuk Lebak sendiri Bu Iti? Banyak sih ya, kalau mungkin secara angkanya saya belum tahu pasti ya. Karena tadi itu daerah yang sudah kita buka juga masih ternyata longsor lagi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ruas jalan, ada ruas jalan utama yang memang terdampak dari longsor dari banjir bandang ini, diantaranya amblas ya longsor. Kemudian juga ada 28 unit jembatan, baik jembatan permanen dan juga jembatan gantung, 30 dengan yang milik provinsi gitu. Jadi yang itu terdampak ya? Iya, terdampak dan itu memutus distribusi jalur wilayah ya, baik itu distribusi maupun aktivitas untuk sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada 19 sekolah, itu sekolah dasar, SMP, TK, PAUD. Kami belum juga mendapatkan data yang dari madrasah ya. Jadi karena kewenangannya ada di Kemenag, kami juga belum mensinkronkan data itu dengan Kemenag gitu. Jadi mungkin masih banyak belum menghitung pondok pesantren, masjid, sarana pemerintahan, satu kecamatan kami juga terdampak gitu. Dan rumah-rumah terutama ya. Total warga yang mohon maaf Bu menjadi korban jiwa? Ada 11 ya, jadi yang 9 sudah diketemukan, yang 2 diantaranya Rizky dari Bungawari ini, yang 7 tahun belum diketemukan gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu kan juga Pak Jokowi sempat katakan instruksikan beberapa hal juga yang menjadi faktor X juga nih, faktor penambah kemungkinan potensi penyebab dari longsor dan juga banjir bawaannya itu kan dari tambang ilegal dan lain. Ini sempat nggak Bu, sudah dicek dan dicek lagi gimana? Sudah ya, jadi diantaranya mungkin itu, tetapi memang tadi saya katakan di Lebak ini daerahnya daerah rawan longsor, di mana bukan daerah dataran tinggi dan juga daerah pertambangan liar pun memang mengalami retak ya, retak seperti di Cimarga beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu juga sama gitu. Jadi lahan di sana menurut penelitian geologi tidak bisa ditempatkan masuk dalam zona merah gitu ya. Oke. Ya itu, jadi makanya kami juga kadang-kadang kesulitan ketika pemerintah daerah melakukan relokasi, tetapi memang tanahnya itu memang tidak bisa untuk kita relokasikan karena di dalam zona merah. Secara garis besar saja yang menjadi penyebab lebih besar dari banjir longsornya di Lebak itu yang mana Bu? Apakah memang dari intensitas cuaca atau kemudian memang ada akibat salah satunya misalnya tambang ilegal? Kalau dilihat dari intensitas hujan mungkin dibandingkan 2013 jauh lebih tinggi ya curah hujannya dibandingkan dengan tahun ini. Salah satunya mungkin saya katakan bisa juga dari vegetasi hutan ya. Vegetasi hutan. Kalau dulu kan undang-undang sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi terkait dengan kehutanan, kami pemerintah daerah bisa melakukan intervensi, terutama penanaman ketika masyarakat melakukan penebangan, satu pohon itu harus diganti 5 pohon. Kalau sekarang kan kontrolnya bukan di kami lagi. Ada di provinsi. Jadi Ibu itu sebenarnya berharap itu ada di Pemkab saja ya, biar lebih terlihat di lapangan apa? Ya mungkin kontrolnya bareng ya, mungkin ada semacam pembagian kewenangan di dalam penanganannya, karena kami juga sulit untuk koordinasi terkait dengan ini. Ibu terima kasih, sehat selalu, semoga selalu punya kekuatan untuk menjaga warganya dan rakyat. Amin, mohon doanya. Jembatan penghubung antar desa yang ada di belakang saya ini menjadi saksi bisu bagaimana dahsyatnya hantaman air dari Sungai Ciberang yang membawa seluruh yang ada di pinggir sungai, menghanyutkan puluhan rumah, merendam ratusan rumah, dan juga banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus karena derasnya hantaman dari air Sungai Ciberang. Intensitas hujan yang sangat tinggi di area pegunungan pun seperti tidak terserap dengan baik ke dalam permukaan tanah, sehingga material kayu, material bebatuan ini memperparah banjir bandang yang dinilai sebagai banjir bandang terparah dalam sejarah Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini. Selain
faktor cuaca, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan bahwa salah satu penyebab masifnya penyebab banjir bandang kali ini adalah penambangan liar dan ilegal yang terjadi di beberapa titik di lereng gunung yang tersebar, sehingga memperparah longsor tanah dan memperparah keadaan alam sekitarnya. Meskipun masih dalam penyelidikan, kita berharap semua pihak bisa menjaga kondisi alam yang dihuni dan ditinggali agar semua bisa kembali pada aktivitas-aktivitasnya seperti sedia kala dengan aman dan baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Mas Isma Isang.